Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Eksekutif General Manager Regional Jawa bagian tengah Bapak Panda Ismianto beserta seluruh jajarannya, Bapak Ahmad Rifki Semarang, Ketua DPD 4 Jateng dan DIY Bapak Agung Karnadi, Sekretaris DPD 4 Jateng DIY Pak Anto, Pak Sutarto Murti Utomo yang tadi senang pantun ini ya, bagus ya. Ketua DPC di Ismail Mijas Pak Yoyo panggilannya, Ketua Panitia Pelaksana Pak Sony Hendra Prasanto, serta seluruh jajarannya, para Ketua DPC Iswana Migase Jateng DIY, seluruh anggota DPC Iswana Migas Semarang, perwakilan Bank BRI, tadi Bu Deni Sofia, dan keluarga besar Iswana Migas seluruhnya, para hadirin, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah selalu bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang tidak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah. Ya. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berhalal bihalal dan kita sharing berbagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah pencerahan, menambah semangat, menambah kesulitan daripada Iswana Migas ini dan menambah semangat untuk kita meraih kesuksesan, kejayaan di masa-masa yang akan datang. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita. Baik Ibu Saudara sekalian, kenalkan saya Pak Agus gitu aja. Saya memang seorang dokter, ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter super spesialis. Saya termasuk dokter yang enggak umum karena saya membidangi paliatif. Paliatif itu artinya belum begitu banyak dikenal ya karena memang sekolahnya enggak ada di sini ya. Artinya meringankan penderitaan orang lain. Penderitaan apa seseorang itu dari 5 dimensi yang membentuk manusia, yaitu fisik, jasmani, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Orang yang dikatakan sehat, harus 5 dimensi itu harus berkualitas, harus optimal. Sayangnya pengobatan itu seringkali hanya jasmani rohani. Lupa 3 dimensi yang belum tersentuh. Sosial, kultural, spiritual. Kumpul-kumpul. Itu membuat kita sehat, healing. Makanya orang yang diem aja itu cepat mati. Ya, karena tidak ada oksigen, tidak ada guyon, jantungnya berhenti, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini. Makanya pertemuan seperti ini kalau bisa, jangan setahun sekali, tidak bisa tiap minggu. Ya itu, tepuk tangan untuk Pak Yoyo ya. Jadi barokah. Tadi saya katakan, menghadapi kondisi saat ini, saat yang pertama adalah solid. Harus kuat, jangan terpecah belah. Menyamakan persepsi satu tim itu tidak mudah. Makanya orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima pendapat orang lain. Tidak memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Jadi orang egois itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Dan orang egois itu biasanya kalau foto cekrek dicari gambarnya dia sendiri. Itu cekrek. Kalau bagus suruh nge-share, kalau jelek suruh hapus. Ya, itu orang ya. Kedua, harus backingnya Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, multiple stress. Kalau backingnya sama Allah, pasti diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga adalah harus ada sedekahnya, bagi-bagi hadiah tadi. Tepuk tangan untuk acara ini. Orang yang ahli sedekah tidak ada sakit-sakitan, tidak ada dia rugi, tidak ada. Karena sedekah adalah dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Ya, itu. Jadi orang yang kurang sedekah itu berbahaya, risiko sakit, ya. Apalagi makan haknya orang lain. Itu selnya bentrok, tukaran, karena bukan haknya. Itu yang menyebabkan diabetes dan lain sebagainya. Itu banyak. Kehidupan sakit itu dari kegiatan kita sehari-hari dan orang-orang terdekat.
Kalau ada bapak-bapak kena jantung, itu biasanya bojone kereng. Biasanya bojone keren, diseneni terus. Makanya melakukannya alon. Makannya dikei kolo, tambah lemes. Salah titik mati, mati. Kalau bapak-bapak kena diabetes itu istrinya terlalu banyak ngatur. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Dulu tidak bisa beli, tidak punya duit. Sekarang gratis, tidak boleh mangan. Ini apa maksudnya? Ya, nah itu salah satu jadi. Makanya kita puasa adalah introspeksi diri, self correction. Itu orang yang hebat. Orang yang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Change, no cons. You change, you win. You can change, you will success. Orang yang lulus Ramadan, orang itu berkualitas dan berkelas. Bukan hanya berkualitas, tapi berkelas. Kenapa? Orang yang beriman di-upgrade oleh Allah menjadi la'allakum tattaqun. Apa cirinya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang itu malah gampang diajak kerjasama. Dia enggak rigid. Ayo, oke, yes, oke, semangat. Ini tugas, oke, semangat, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Ngomongnya selalu minimal insya Allah, kita bersama-sama. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Tolong kerjakan, gak iso, angel, repot, sulit. Ruwet. Ya wawakmu sing garakno ruwet itu ya. Tidak ada yang bahasa yang sulit. Ya sirru walatu asli, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Orang yang hidupnya sulit mungkin suka mempersulit orang lain. Dan itu biasanya matinya sulit. Gak mati-mati, jadi tarik tau. Mati tuh. Makanya ayo kita berubah. 3 hal pasca Ramadan. 1 adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Karena di situ ada ketakwaan, kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, kebersamaan, keikhlasan. Banyak sekali. 2, harus ada perubahan. Minimal lebih sabar, lebih melayani dengan ikhlas. Tadi saya ngomong sama Pak Ahmad Riki. Excellent, puas, naikkan. Champion, sepenuh hati. Tapi saya sudah service of happiness. Bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Sweetness. Makanya pasien saya, ojo, repot Bu. Saya yang repot. Biar saya, karena saya sehat. Ibu tenang saja. Dia nangis, anaknya tidak bisa sekolah. Tidak usah repot. Anaknya mana? Kita sekolah. Kita punya 22 anak asuh. Bukan hanya penyakitnya. Ibu, jangan menderita. Need of the dying. Saya kan quality of life and quality of death. Need of the dying harus tahu. Ibu jangan menderita, ibu tetap semangat. Ya. Makanya jangan ada putus asa. Dia harus semangat, harus punya optimisme. Apapun kondisinya. Makanya pasien saya kanker payudara stadium 4, metastase liver, paru, otak. Dan saya layan dengan baik, bisa ke mall, bisa mengantarkan anaknya sekolah. Mohon maaf Bu, Ibu lasubnya apa, harapannya. Pak Agus kalau bisa saya lihat anak saya wisuda Pak Agus. Insya Allah Bu, tetap semangat. Mungkin ada mukjizat. Sekarang anaknya di mana? Anak saya masih TK Pak Agus. Ya, insya Allah Bu, di TK juga ada wisuda sekarang. Ibu tidak usah khawatir ya. Mari kita mulai bekerja dengan makna, melayani dengan hati. Ya. 3 adalah fitrah kembali dengan saling memaafkan. Sama Allah sudah dimaafkan. Kenapa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dengan ikhlas dan mencari ridho Allah, dosanya diampuni. Selama Ramadan sudah diampuni. Makanya itu bulan pengampunan, bulannya Allah. Sampai Allah mengatakan bulan lain milikmu, khusus Ramadan milikku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Makanya kalau orang ketemu di bulan Ramadan, keluar Ramadan, selesai Ramadan, dia tidak mendapat penampunan dari Allah, maka celaka orang. Tapi urusan kita harus saling memaafkan. Karena kita WA-WA, saya kan bagian mengumpulkan grup-grup, kumpul-kumpul sulit mengumpulkan, ada yang ngomong tidak enak, pecah. Saya suruh damaikan lagi. Maksud hati-hati, makanya ojo sampai menyakitkan, jangan membuli, tapi mengasihi. Itu loh. Ya, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Itu jadi akhlak memang, ya. Kalau dengan akhlak mesti baik. Mimpi
dreams, inspire, mewujudkan mimpinya. Pasti orang punya mimpi, mahasiswa saya, pasti saya tanya, mimpimu apa? Tapi kadang-kadang, aku enggak punya mimpi Pak Agus, aku gelinding aja. Hidup kok gelinding. Kamu orang yang baik, orang yang beriman, bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dibukakan berkah dari langit dan bumi. Itu orang yang luar biasa. Ya, bertakwa, takut kepada Allah. Sekarang masih banyak yang takut sama KPK, BPK, jaksa, polisi. Dan masih banyak yang takut sama PKK dan Dharma Wanita. Lah itu yang soro. Ya. Itu. Ya. Mimpi, next. Mensyukuri nomor 1. Apapun kondisinya. Kedua adalah introspeksi diri, scoring dan mapping. Kenapa aku gini kok masih. Nah sekarang dididik asam lambung. Tolong dicek yang betul, mati ternyata jantung. Ada asam lambung, cek yang betul ternyata kanker usus. Pasien saya nyeri terus kepalanya Pak. Loh, tolong CT scan, MRI, barangkali ada gejala stroke, gejala kanker. Kan banyak kanker otak sekarang. Nggak ada Pak Agus, suruh ke sini, saya. Nah, pikirannya bonus saya. Bonus THR. Ngentit, markup. Ya ngeluh terus. Ya. Vertigo. Vertigo itu pernah kena virus. Kurang minum. Terlalu banyak baca WA. Ya, ada itu. Cengeng. Itu ngamuan. Tensinya naik, kolesterolnya tinggi. Ada orang-orang yang kadang-kadang di kantor marah-marah, bapak-bapak. Itu di rumah takut sama istrinya. Kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja. Itu tertekan hidupnya ya. Memperbaiki, mengupdate ilmu dan kompetensi, mengupgrade akhlak, sikap dan komunikasi, dan mengupload kegiatan-kegiatan yang positif seperti hati. Kemudian perlu kontribusi, memberi. Jangan mengharapkan untung dan lain sebagainya. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Mindsetnya begitu. Karena sehat itu sudah diberi sama Allah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Triliunan panjenengan diberi sama Allah. Bukan miliar. Kok triliunan Pak Agus? Lah pasang ring 95 juta. Kalau di luar negeri 150 juta. Pasang stand di otak 200 juta. Ganti lutut 200 juta. Pasang alat di telinga ini 350 juta sampai 500 juta. Triliunan. Makanya apa yang bisa saya berikan? Jangan apa enaknya untuk saya. Memberilah dahulu. Servis, bahagiakan. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau sukses di Semarang, tadi panjang melayani masyarakat, tepuk tangan untuk Iswana Migas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya dengan kondisi yang tidak menentu ini tetap bisa. Nomor 1 backingnya Allah. Kedua melayani babunya masyarakat. Terus tambah sedekahnya. Baik kepada anggota, kepada yatim piatu, termasuk saya. Ya. Makanya Iswana Migas yang masuk surga pertama kali, ya dari Semarang ini. Yang lainnya belum ngundang soalnya. Tepuk tangan untuk Pak Yoyo. Matur nuwun Pak Yoyo. Nanti ketemu mertuanya juga senior saya. Ya. Yang baru investasi dunia banyak, akhirat jangan lupa. Next. Ramadan. Iman, takwa, mesti keluarnya sehat. Cirinya sehat. Kalau orang lulus Ramadan berat badannya turun 2-5 kilo. Karena Ramadan puasa adalah diet yang paling sempurna. Diabetes barang selesai. Darah tinggi turun semua, membaik. Kedua adalah akhlaknya lebih mulia, lebih sabar ya, lebih disiplin. Kita dilatih disiplin loh Ramadan itu. Kalau buka mesti bareng kabeh sa Indonesia ya, di bareng. Fitrah kembali. Saling memaafkan, tidak ada dusta lagi. Makanya ada yang gini. Mohon maaf ya, aku nyinggung perasaan. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Maaf, nah fokus lah. Selnya langsung remodeling, membaik. Tapi gak iso. Mati. Makanya kalau ada orang yang ngeyelan, biarkan.
nanti mati-mati sendiri dia. Ya. Emotional detox. Tidak ada emosi. Apa sehat nih? Jangan sensi, jangan tersinggungan. Jangan emosi, itu energi yang keluar banyak. Jangan membenci, tapi harus bisa mengendalikan diri. Itu kuncinya sih. Ibu-ibu enggak dirasani kadang-kadang mentap. Lu menyamakan persepsi suami istri enggak gampang. Apalagi sudah lansia seperti saya, 63 tahun. Sama nyonya saya. Saya kalau ngomong sama nyonya saya, tidak lebih dari 10 menit. Mesti tukaran. Cijine cerewet, cijine emosi. Makanya saya kalau ngomong sama nyonya saya, posisi saya pakai baju olahraga. Supaya cepat. Ya boy. Ujung-ujungnya duit ternyata. Ternyata itu duit. Ya. Karena memang imun itu tidak kan. Ibu itu berat. Penopang semuanya. Makanya kalau ibu-ibunya seperti di Hiswana ini. Insya Allah lancar Hiswana. Dimanapun, pokok di masjid, ibu-ibunya dilibatkan, mesti barokah. Di posyandu, ibu-ibunya rame, mesti jalan. Posyandu serahkan bapak-bapak. Nimbang bayi-bayi. Nek gak mau diar. Loh iya betul, ibu-ibu. Makanya perannya ibu-ibu luar biasa. Kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mendoakan. Selalu berisma. Itu ibu-ibu. Tapi kalau ada istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Ya. Enggak sukses aja ngatur kok. Apalagi sukses ngatur. Loh itu teman saya. Teman saya S2, spesialis paru. Ketemu di masjid, Cak sampean kok ketokane stres ya. Loh kok ngerti Pak? Lah ngerti aku 30 tahun lebih dampingi orang-orang sakaratul maut. Saya tahu satu persatu. Oh iki sik duwe cicilan, iki utang BRI, kelihatan ya. Iki suka selingkuh, iki senengane kawin maneh, kelihatan sudah. Yang ada di Hiswana Semarang ini wajahnya surgawi semua. Pak, saya lihat baru. Ya ada 1-2 yang dablek itu biasa, itu biasa. Malah orang yang dablek itu biasanya panjang umur, selamat ya. Orang yang perfeksionis, apalagi introvert, itu nek gak jantung ya kanker. Tapi nek kakek ngomong, kepo, itu resikonya stroke. Nek meneng, mati. Jadi 2 itu namanya harus proporsional ya. Harus proporsional. Emotional detox, hanya kita ke depan harus lebih percaya diri. Teman saya tadi stres. Oh stres? Iya Pak. Aku ini spesialis paru S2. Istri saya itu S3, PhD dari luar negeri. Terus stresnya apa Pak? Ya nang omah isine seminar ae digawe rapat ae. Wong masalah cilik iku digawe ruwet ae. Terus ya apa, Cak? Ya ijolno ae, Pak. Tak suruh nukarkan ya. Maintenance sustainable. Maintenance tidak mudah. Mempertahankan tetap sehat tidak mudah. Mempertahankan tetap satu frekuensi, tetap solid seperti ini tidak mudah. Untuk sehat saja apa kuncinya? Gerak. Harus gerak. Harus berubah dan harus bergembira. Tanpa itu tidak bisa. Clear goal, action. Jalan kaki. Olahraga, ini jantungnya bagus, paru-parunya bagus. Orang dari lihat jalannya itu nenek cepet. Bapak masih usia berapaan pun ini sehat nih. Tapi ini alon ini. Ini di sana ini terus otaknya cemet, namanya brain atrophy. Tapi nek miring kiring ini iki sing duwe cicilan, utangnya akeh ngene. Harusnya seimbang, diutang enggak masalah, kerja keras, nyelengi, sedekah. Jalannya ya normal, ya utang yo bayar, ya utang yo bayar, ya utang yo bayar. Enggak masalah. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Next. Hal penting mental health assessment, scoring dan mapping. Kenapa aku ngene tapi wetengku kok sik kerucuk-kerucuk, dadaku sering deg-degan dan lain sebagainya. Didik kan jantung, didik lambung. Ya toh? Cekan lambungmu, kanker usus, cekan lambung, pankreas. Cekan lambung, tembus belakang, USG, kemungkinan batu empedu. Iya Pak. 3F, female fat 40. Iya, kelihatan, assessment. Lambung yang normal ini mesti kerucuk-kerucuk, hilang, kerucuk-kerucuk. Lagi kerucuk. Ya stres lah. Dimutasi kok bolak-balik ngising. Itu tuh stres. Stres itu.
Kelihatan. Ya. Mental block. Habis jadi pejabat, mental blocknya dihilangi. Aku seperti masyarakat biasa. Aku bisa berbaur. Ada dirut saya, teman saya sahabat dirut. Wah, enak. Mental blocknya hilang. Tapi nek masih terbawa, oh pasti pasang ring deh. Ada teman saya, bekas pejabat nih. Sama mantunya mangkel, pasang ring sampai mati. Loh, kalau mantu dulu sadar saya kan ada pendidikan budi pekerti. Terus ngaji. Nek ketemu wong tua, mertua dan orang lebih tua, itu orang tuamu mesti gini. Mesti. Saya diajari sopan santun, saya sama mahasiswa saja gini. Mahasiswa saya gini, saya tambah ngenek lagi gini, tambah ndek-ndekan. Lah ini, anak sekarang kan tidak ada pendidikan budi pekerti. Ngarepe mertuane bekas pejabat yang semua hormat. Dia gadek kelambi terus ngini. Oh tersinggung, waduh pasang ring. Tidak bisa memaafkan, mantunya sudah meriah anak, kok tambah tidak bersyukur deh. Anak lucu kan obat. Tambah jengkel pasang ring. Suatu saat mana papa? Di pintu belakang. Menyiapkan makam. Ayo aja jangan sensi lagi. Ayo jangan benci sama orang. Saya kemarin dikonsuli pankreas. Saya pankreas. Mohon maaf Pak, Bapak sebelum ini ada benci dengan orang enggak? Ada Pak Agus. Ya wis, trimoni. Tembus DNA-mu. Wala'afina aninnas. Memaafkan. Makanya saya lihat Mak Jani bersyukur. Dunia apa? Surgawi kenapa? Bersyukur. Saya lihat ibu-ibu tadi. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. 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 Ya. Emotional detox. Penyakit hati dibuang. Aides muter. Angkuh, iri, dengki, egois, sombong. Mudah tersinggung. Banyak istighfar. Banyak introspeksi diri. Banyak sedekah. Banyak berbuat baik. Mitigasi kesehatan. Sinyal negatif. Males. Males ibadah. Males bekerja. Mager. Males gerak. Sensi. Emosi. Itu. Tapi untuk Iswana Semarang ini positif. Semangat, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semangat kebersamaan, semangat menyongsong perubahan. Kan terjadi global stress. Satu, dampak dari pandemi. Pandemi itu luar biasa itu, jeweran yang luar biasa. Mati kabeh. Teman saya banyak yang meninggal. Profesor, kompresor, provokator, mati kan. Kono virusnya, mati. Ya, itu. Kedua adalah transformasi. Perubahan yang begitu cepat. Ketiga perubahan geopolitik. Jadi kita, makanya backingnya harus Allah, networking kita harus makin kuat. Tidak ada benci dengan orang, harus tambah bersatu dan tambahi sedekahnya. Fokus, kompak seperti ini. Locus minorus harus tahu. Kelemahannya di mana? Aku alergi, aku gampang sesek. Suara paru-paru ngik, asma. Grok, kemungkinan bronkitis. Anek COVID ya Pak, tidak ada nafas, langsung mati. Badai situ kai. Makanya penyakit yang berbahaya untuk ke depan adalah kekhawatiran, kecemasan diri kita sendiri. Namanya psikosomatik, shopping dokter. Dia ganti-ganti dokter. Saya dapat pasien, semua dokter dikunjungi, kecuali 2, kandungan sama anak. Sing lain, jantung, neuro. Gak apa-apa mas, sehat. Sampai nabi bisa. Ngono tak bagus, tapi dodoku kok ngene bagus. Sampai jiwamu Mas Isa. Ternyata saya selidiki orangnya ambisius. Kalau ambisi boleh, ini ambisius. Jadi dia rasa pinter tapi tidak diorbitkan. Kamu itu ditolong sama Allah malahan bagus. Satunya kanker payudara, ibu-ibu. Tak lihat orangnya perfeksionis. Bangunkan anaknya kelelar-keleler, dia marah-marah. Ya itu kan stres. Kedua, udah sakel, udah ngene. Nah, kanker payudara. Jangan stres. Tapi hidup pasti stres lah. Nggak pengen stres ya mati aja. Makanya ada stress release. Seperti ini stress release. Ya, memaafkan, empati. Ada teman kita, anggota kita sakit. Kita berkunjung ke sana. Itu stress release. Memaafkan, bersyukur. Tapi kalau itu memang berat, sering kambuh dan lain sebagainya. Ya ke dokter. Minta obat penenang. Supaya kita lebih enak, nggak apa-apa. Nggak usah takut obat kalau itu memang ada indikasinya. Dokter spesialis psikiatri. Masalahnya dokter yang kadang-kadang juga stres. Ibu sakit apa? Stres. Saya sendiri juga stres. Ayo stres bareng aja. Ya. Locus minors improvement, mindset, attitude, dan skill. 3U, update, upgrade, dan upload. Well-being,
happy mindset, mindsetnya aja positif. My growth mindset, ya, happy. Maka kehidupannya insya Allah akan bahagia. The power of mindset. HPA akses, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses harus positif. Tidak usah takut makan. Makan kalau ininya positif, ya Allah tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Maka sate ini kalau dimakan jadi energi, bukan jadi kolesterol. Kolesterol itu karena pikiran dan kelelahan, bukan dari makanan. Makanan hanya 10-15%. Kalau ini positif, bismillahirrahmanirrahim, jadi energi untuk kita bisa bekerja dan beribadah. Tapi kalau mindsetnya sudah negatif, ya apa ya jadi kolesterol, tambah ring mana, ya apa. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik terus. Akhirnya sate ini tidak dimakan tapi dimut. Ya, sate kok dimut ya. Spiritual healing, ini yang sedang saya kembangkan dan maintenance, sustainable. Next. Mempertahankan, tidak mudah, minimal Hasmana Semarang kinerja baik dan terus produktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Ini roadmap saya ya, quality of life, quality of life. Next, ya, need of the dying, fisik nggak nyeri, psikis cepat acceptance, sosial bisa jalan-jalan, spiritual siap kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh yang kuasa. Dari 100 orang hanya 2 yang siap mati, siap kalau dipanggil, 98 nggak siap. Mikiri proyek, kayak target, ya. Next, ini 32 tahun kankernya. Otaknya keluar. Next. Nah, layanan ya. Next. Harus sepenuh hati. Mentalnya harus babu. Next. Next. Keyakinan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Hati kita harus dibersihkan dulu. Berbanyak istighfar ya, penyakit hati. Mentalnya harus petal melayan. Tadi semua liburan ternyata pegawai-pegawainya malah lembur semuanya. Luar biasa, saya diterima di Pak Cocok. Tepuk tangan untuk karyawan-karyawan kita. Ya, itu investasi akhirat itu jadi simpen itu ya, dan enggak usah khawatir, mesti bagus semuanya. Next. Kita enggak cukup memuaskan tapi membahagiakan. Kalau ini dilakukan, maka enggak usah cari duit, loyalty customer. Duit nyari panjenengan, ya. Ini champion. Next. Tulus dan antusias. Ada orang semangat. Ya, tapi pengen dipuji pimpinannya. Ada orang tulus, tapi gak kerja-kerja. Sampai ikhlas. Aku ikhlas. Ikhlas. Kerja, ikhlas. Doa. Ya. Semangat tapi ikhlas itu yang dicari. Ya. Next. Siapa saja. Gak usah pandang bulu. Next. Pelayanan jelek karena poor service. Ya. Next. Sikap yang jelek dan lack of communication, tidak mau menjelaskan. Padahal menjelaskan itu edukasi. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Semua orang punya ilmu, tapi tidak semua orang mau menjelaskan. Hanya pasien saya jamin, Bu, Ibu, ini. Ibu kalau tidak jelas nanti WA saya. Ibu tidak usah bingung-bingung. Ya, pasien saya semua rata-rata BPJS, tapi tidak semua mau menjelaskan seperti ini. Dokter, ini cara minumnya, obat bagaimana, Pak? Yes, wocon mah, lah ono tulisannya. BPJS kok takon ae. Jangan dimarahi. BPJS ini Allah. Kata Allah, kalau kamu pengen nyari aku, cari pada orang miskin. Jadi kalau orang menyanyiakan BPJS, walat ya. Rumah sakit kok melayani BPJS, barokah ya. Karena Allah Maha Kaya. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya di situ. Hanya panjenengan menolong orang yang susah. Pasti ditolong sama Allah. Karena Allah Maha Kaya. Yang krisis itu kita sendiri. Allah tidak mengenal krisis. Saya ngejak ibu-ibu. Bu, enang mall bu, banyak diskonan habis Ramadan. Cuci gudang, barangnya api-api, sale. Males Pak Agus, tiap hari belum keluar. Krisis. Wa asiru qaulam awit syarubi innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu, nyatakanlah. Tunggu Allah tahu apa yang ada di hatimu. Apa ngomongmu krisis, tak turuti. Makanya jangan ngomong negatif. Ini insya Allah sukses Pak. Insya Allah. Yes, mantap. Gitu. Ada krisis, angel, sulit. Ya awakmu yang sulit. Ya, next. Penyebab 90% orang gagal, kehidupan gagal
dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Rahasia utama kesuksesan adalah antusiasme seperti Iswana Semarang ini. Tepuk tangan untuk kita. Next. Melayani, champion, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next. Next. Pasien dengan osteosarkom dan telebok, ibunya nangis terus. Bu, ojo nangis bu, keno aku ae, bagian bu. Berarti tidur pasiennya, next. Dia bangun, dek, kesenanganmu apa? Main game pak, ya tak kasih duit. Kamu harus bahagia, supaya imunmu kuat. Gitu pak. Kamu siap operasi tak? Mau operasi? Mau, pengen sekolah lagi. Oke, tak siap. Next, timnya dibentuk, next. Dilakukan next, semuanya berjalan next. Akhirnya dia bisa sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita. Jadi cepat gitu ya. Next. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik. Bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan kajian. Pengenjang. Ya, lanjutkan. Bekerja dengan tangan, pikiran jauh lebih baik. Tapi bekerja dengan tangan, pikiran, dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Itulah keluarga besar Iswana Semarang ini ya. Nah, next. Ini staf saya. Next. Ini ya, lihat nih. Yang putri ini staf interdisipliner, glowing semuanya. Ya. Suaminya yang gulung kuming. Ya ini gulung kuming suami. Ya. Ini next. Jadi saya naikkan service of happiness. Next. Pasien ini dengan kanker ganas di dadanya, kondrosarkom. Ini Pak Andreas, dia terkenal pendeta, saya terkenal ustaz. Jadi dia divonis oleh salah satu dokter ahli sel, kehidupannya hanya sampai April 2021. Dan dia buka browsing, nyari paliatif, ketemu saya September 2023. Pak, rasanya apa? Enak, alhamdulillah, tidak terindah. Pak, kamu ulang tahun ya sekarang. Iya Pak Agus, Agus takut keluar, otak di roti. Jangan makan pisang. Tidak usah takut mati Pak. Di dunia tidak ada yang pasti. Mati ya, pasti. Cuman kapan di mati, kita tidak. Makanya orang yang beruntung adalah orang selalu ingat mati. Hingga dia akan berbuat kebaikan. Itu kuncinya. Next. Ini ya next. Masih sampai sekarang masih ada. Next terus. Kasih panjang masa. Masih bisa melayani juga. Next. Next. Ya. Ini. Next. Nah, ini dikunjungi oleh PAN RB karena paliatif adalah tim klinis terbaik di Indonesia ya. Next. Nah, ini saya dengan anak-anak kanker ya. Kemarin ada yang 105 kali di kemoterapi. Pernah dengar banyak? 105 kali di kemoterapi. Orang mau kemoterapi aja wedine gak karu-karuan. Bu, besok kemo. Baru kabar kemo langsung Bu, belum kemo kok. Wah. Psikisnya ya. Ini 105. Pak Agus, aku sudah 105. Pak Agus doakan sembuh. Semangat terus. Kamu pengen apa? Aku minta sepeda Pak Agus. Untuk apa? Aku mau belikan sayur ibu dipaksa. Oke, beliau. Yang satu ngajakin 98 kali. Kamu pengen apa? Aku pengen sepatu bola. Terus beliau Adidas. Saya kan dulu pemain sepak bola, striker saya ya. Ini anak. Next. Ini kemarin jalan ke rumah saya pengen halal bihalal. Takjak panen wisan ya, pas saya panen. Next, namanya Zidane ya, ini Zidane. Takjak panen. Next. Jadi nomor 1 adalah Bapak Ibu bersyukur, mensyukuri, itu penting. Kedua harus saling menolong. Next. Bapak sehat itu triliunan. Ada orang, aku mau ganti lutut, mohon maaf. Bu, buatannya Allah selalu lebih baik. Mungkin Ibu mindsetnya tidak positif. Enggak apa-apa. Mungkin Ibu enggak pernah digerakkan kontraktur. Mungkin Ibu benci sama tetangganya. Osteoporosis. Mungkin Ibu kering. Ya, karena degeneratif. Mungkin keradangan karena Ibu ada autoimun. Atau ada diabetes. Atau rematik. Atau yang lain keroak. Yaitu karena metastase kanker. Gitu Pak Agus. Gerakkan. Ibu mindsetnya positif. Perubahan mindset. Digerakkan. Tidak jadi operasi malah naik ke Bromo sampai tingkat atas. The power of mind. Growth of mindset. Terus, ya, jangan fix mindset atau negatif mindset. Sehat adalah fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Ya, tidak hanya dekat tapi dicintai oleh Tuhannya. Tuhan cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Next. Mental health. Hati-hati ini warning. Dari setiap 5 orang, 1 mengalami gangguan mental.
1, 2, 3, 4, 5. Itu satu rada oah, wis. Nggak usah nunjuk. Sing nunjuk itu sing gangguan ya, biasa aja. Wong ini WHO sama Kemenkes kok ya. Tapi yang penting kita harus tahu ya. Mental. Jadi kalau ketemu anggota Hiswana, dijak ngobrol, dijak perkembangan kondisi, terus pelunga-pelungu. Enggak apa-apa, itu sisa-sisa stres, enggak apa-apa. Yang bahaya itu enggak ada yang ngejak omong, dia ngomong sendiri. Lah itu yang bahaya, ya. Itu psikotik namanya. Next. Jadi harus tahu, next. Stres itu penyebabnya jelas. Terlilit hutang, main-main pinjol misalkan gitu ya, atau kehilangan keluarga terdekat. Tapi kalau cemas enggak jelas. Tahu-tahu lambungnya naik, ya. Itu bahaya. 2 kali lipat jadi depresi. Depresi ini risikonya bunuh diri. Ya, dari aktif sekarang kemana-mana, sekarang kok diem, tidak pernah muncul. Hati-hati ada masalah besar. Diem-diem bisa bunuh diri. Apalagi lansia. Lansia itu risikonya 3. 1 depresi, biasanya post power syndrome. Ya. 2 loneliness, menyendiri karena anak-anaknya sudah besar. Yang ketiga adalah sadness, kesedihan. Itu sumber daripada penyakit. Makanya harus happy. Happy itu bagaimana? 1 mensyukuri, 2 tidak sensi, 3 tidak membenci, 4 bisa nyanyi. Nyanyi itu salah satu happy karena membahagiakan orang lain, asal suaranya enak. Ya, kalau suaranya nggak enak, itu yang dengarkan yang stres. Ya, syukur-syukur bisa ngaji atau Dimas tadi ya, dan suka berbagi. Ya, next. Ini depresi. Ya, pasti semua orang pernah melakukan. Konsentrasi turun. Biasanya orang bermasalah dengan psikologisnya. Itu karena gapnya dengan Tuhannya jauh. Dekatkan lagi. Bagi yang Muslim minimal istighfar. Kalau memang berat, taubatan nasuhah. Terus lakukan perubahan. Semua itu dinilai. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Next. Nah, kalau stres terus maka HPA akses terganggu sehingga muncul hormon-hormon yang berbahaya ini, interleukin 6, diabetes ya, dan TNF, kortisol ya, sekaligus depresi, asisufrin, stroke ya, autoimun ya. Autoimun mulai banyak itu ya. Imun meningkat itu apa? 1 fit olahraga. Olahraga yang bagus sesuai dengan hatimu dan teratur, terukur sesuai umur. Kedua adalah press, jangan mikir yang berat-berat. Semua dipikir, lombok naik, bensin naik, semua naik, cemet otaknya. Ya, brain atrophy. Ketiga adalah fun, seneng, nyanyi. Food, makanan, banyak ikan laut, sayur-sayuran. Fasting, puasa. Itu imunnya meningkat. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun adalah fulus, duit. Ya, duit. Nyonya saya itu nek rodok geliyeng-geliyeng gini, langsung tak carikan lembaran merah. Plak gitu langsung. Ya. Stroke itu banyak sekali, muda-muda sekarang kena stroke. Tapi kalau kena bapak-bapak biasanya akhir-akhir ini karena stroke belanja ibunya meningkat ya. Barang-barang munda, ya stroke yang akhirnya kok naik langsung ya. Autoimun, imun turun bagaimana? Tenggorokan seri, badan sakit semuanya, gatel-gatel ya, gampang murus. Jadi epitel di tenggorokan dan di perut itu paling lemah. Tadi dimutasi terus ngising, itu stres ya. Enggak pernah minum es terus seri, itu imun turun ya. Makanya mulai sekarang supaya aman saya kasih kesehatan, mau enggak? Tambah vitamin D. Kalau enggak pernah ngecek vitamin D dalam darah, minum yang 1000 internasional unit sehari untuk nambah. Atau kena sinar matahari pagi atau air hangat. Air hangat itu meningkatkan imun, melancarkan buang air besar ya. Itu. Terus menggelontor plak-plak yang ada di pembuluh darah kita. Itu air hangat. Ya. Kalau air es menurunkan imun. Kalau air umum melocot lambemu ya. Imun turun gatel ya, gatel di badan, enggak minum, enggak makan seafood, enggak makan telur kok gatel ya, itu imunnya enggak kuat. Tambah vitamin B, kena sinar matahari sangat hilang nanti ya. Sekarang autoimun banyak sekali. Semua bisa kena. Dokter ahli autoimun teman saya kena autoimun. Ya karena stres, biasanya stres, egois ya. Kalau bapak-bapak ada yang gatal-gatal tapi di bokong selakangan itu bukan imun turun tapi nggak tahu ganti katok.
Ya, kena jamur, namanya jamur ya. Next, psikosomatik, shopping dokter, ganti dokter ya. Next, shopping dokter. Next, kalau stres bisa kena liver ya, kanker liver, sirosis. Saya punya umur 40 tahun kena kanker liver. Dia manajer, lah punya anak buahnya tidak direken. Lah bebannya kan kita sendiri, kena deh, salah deh ya. Harusnya jangan menganggap orang-orang sekitar kita itu orang-orang bodoh. Itu orang-orang yang membantu beban kita supaya tidak berat. Makanya teamwork, bekerja kan 3. Teamwork, networking, innovation. Itulah Hiswana Semarang. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Pembuluh darah, jantung, mandek, mata bureng. Mata bureng, kenapa? Begitu badine akeh terang maneh. Ya, itu. Lambung, next. Stress management, ya. Kalau hidup pasti stres, tidak pengen stres ya, stress release ya, itu. Tapi yang penting panjenengan happy saja, ya. Kreatif, inovatif tetap. Next, syukur. Bebas stres, dekat sama Allah, hati senang, jangan perfeksionis, jangan egois, mau minta maaf, mau memaafkan. Tahu orang yang memaafkan. Sorry ya, gak apa-apa. Itu endorfinnya keluar, selnya menjadi membaik, dia bahagia kembali. Pembuluh darahnya, jantungnya, aliran baik semua yang terjadi di otak dan di seluruh tubuh orang memaafkan. Wal'afina aninna, itu mulia. Makanya saya pengen sehat, enggak gengsi sama nyonya saya. Maafkan jeng, mas yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Sama anak-anak saya itu. Anak saya 3 laki-laki semua, enggak ada yang meneruskan di kedokteran. Ya enggak apa-apa, yang penting kamu ibadahmu bagus, baik dengan orang, kamu fokus pada apa yang kamu tekuni, pasti kamu sukses. Itu aja. Saya belajar demokrasi. Bapak pengen beli ini, kamu setuju enggak? Anak-anak. Anak laki 3 mesti bolo ibu ya kan? Coba ambil suara, 3 tambah 1, 4. Paman saya 1. Saya kalah. Saya terima dengan ikhlas masalah. Tapi meneh-meneh nek tuku maneh kata andani mbek aku ya. Sense of humor, ini yang penting. Next. Menghadapi kondisi saat ini sabar, fokus, melayani, mindset, attitude, dan skill, dan sedekah. Next. Ini latihan sabar. Yang gampang, baca istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lama. Kalau saya 60 tahun dipanggil sama Allah, bagaimana? Tidak usah kuat. Sisa pengampunanmu akan aku berikan kepada kerabat-kerabat. Makanya ibu-ibu nek pengen sehat, belajar istighfar. Mau marah sama suaminya, astagfirullah. Sama anaknya, astagfirullah. Sehat, tenang, ya kan? Dipuji sama Allah. Sayangnya, suaminya pulang, rodok ada masalah, rodok muring-muring, itu sambut. Ya, astagfirullah. Astagfirullah. Wapuk, pelok. Next. The power of mind. Ibu-ibu ini paling, kan kalau puasa kan dirindukan oleh surga. Tapi khusus ibu-ibu akan dipermudah milih surga pintu yang lewat mana saja kalau bisa membahagiakan suami. Rileks gampang. Makanya sering tangannya suami dicium. Itu Allah ridho. Masih mampu pertamak barang nggak apa-apa. Kayak tambahin lipstik ya, nggak apa-apa ya. Uli-uli titik nggak apa-apa. Ikhlas aku. Allah memuji. Dari mana itu? Keluarga besar Hiswana Semarang. Udah pernah Pak Agus, sampun langsung masuk surga semuanya. Sekadek screeningan ya. Tidak mengeluh tapi selalu terus berjuang. Next. Growth mindset, change mindset. Next, memberi dulu. Skill harus ditingkatkan. Next. Sedekah ya. Ini luar biasa. Ini solusi ya. Tidak selalu duit, senyum, berkata yang baik, tenaga, apapun. Tapi kalau memang ada rezeki, ya, tidak ada salahnya. Supaya menghapus bahaya kita. Ya, next, mencegah bala. SDM sukses tidak cukup IQ, pinter dia. Profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN, tidak apa-apa. Ya, tapi itu masih kalah tinggi dengan emotional quotient. Orang itu tidak gampang marah, maaf. Lebih tinggi kali spiritual quotient. Kita diawasi oleh owner kita. Tapi yang lebih tinggi activity quotient, karyanya panjenengan. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini ya. Tapi tertinggi adalah social intelligence. Kepedulian sosial. Care.
Itu tidak gampang. Saya belajar care itu sulit. Mulai dari mana? Keset miring di kamar mandi, dimanapun di hotel, itu saya luruskan. Karena banyak teman saya nggak fokus, reset, patah di kamar mandi itu kan rawan untuk kita. Ya, kamar mandi itu rawan. Undang-undangan kemarin staf saya nggak tahu blank atau apa dari apa itu kedua mau ke bawah, plecok 4 yang patah, pasang pen 6 bulan pakai ker. Hati-hati ya. Kalau sudah di atas 50 tahun, kalau pakai celana lebih baik duduk. Karena keseimbangannya sudah berubah. Saya sering goes, ya toh, goes, nunggu teman-teman. Ada waktu, terus tak pancii. Wong nunggu, ndak iso jagrek sampai kaki. Tak pancii. Watune goyang, gelundung saya. Gelundung. Tapi ndak pernah cerita sama istri. Nanti disyukurno malahan ya. Sebab beset-beset dewi tak karpe dewi ya. Tapi bergerak anu batunya itu rawan. Ya. Next. Berarti bekerja profesional, proporsional, patient. Next. Komunikasi efektif, ya. Ya. Next. Nah, strategi bekerja harus fokus, fleksibel. Ojo rigid, enggak bisa, itu enggak seneng. Makanya pasien saya, aduh bagus kesakitan, aku enggak punya BPJS. Enggak usah mikir BPJS. Gini sih, oh kamu jangan kesakitan. Nanti BPJS-nya caranya dia dikajari sama staf saya. Ojo enggak bisa, prosedurnya gini, prosedur. Rigid itu prosedur. Bisa main gak untuk konco. Disiplin, action, sabar, ikhlas, ngomong masyarakat. Gak gampang. Next. Global competition. SDM-nya handal berkualitas, berakhlak mulia, berkarakter. Next. Beriman, bertakwa, selalu sehat. Dokter, perawat, bidan bisa sakit enggak? Banyak. Nah, dokternya sakit-sakitan, ibu sakit apa? Linu-linu. Kulo piyambak nggih linu-linu. Siapa sih ngobati? Soalnya saya tahu persis, saya pernah di puskesmas 7,5 tahun. Ya, lama saya. Penyakitnya double, rangkap kepala puskesmas. Belum ada dokter banyak dulu di luar daerah, tapi di hutan, tidak ada lampu. Belakangnya kuburan. Kalau tidur, ulone masuk. Waduh, nyanyi tidak tak ajak. Nanti tambah nangis, stres. Ya, hanya itu. Istri glowing, suaminya gulung kuming nang daerah, gak ngerti ya. Itu. Saya di sana ganti-ganti puskesmas. Pasiennya loh bolak-balik orang tua. Sakit apa? Pusing, keseleo, masuk angin. Pusing, keseleo, masuk angin. Puskesmas. Pusing, keseleo, masuk angin. Wis pasak. Wis jok suwe-suwe pindah hijrah ya. Yang penting Bapak Ibu tahan banting. Tahan banting kita. Next. Next, akhlak mulia. Next, moral yang baik. Next, SDM harus pandai, cerdas, dan wise. Kita harus bijaksana. Banyak orang yang cerdas tapi tidak bijaksana. Kreatif, inovatif, bersaing global, IT, dan high speed. Tidak boleh lemot, harus cepat. Karena kita sudah ketinggalan 2,5 tahun. Pandemi itu 2,5 tahun, tidak kemana-mana saya. Rumah sakit, mas. Aku stres. Karena teman saya terpapar. Teman saya banyak yang meninggal. Saya masuk terus. Yang lain work from home ya enak. Pasien saya kan harus tak kontrol tiap jam. Stres ya, pakai gini terus. 2,5 tahun. Di rumah sakit tambah kering. Pasien turun ke UGD dari mobil langsung mati. Baru daftar ini balik, mati. Ke toiletnya ini balik, mati. Kaki kair. Stres ya, gak ngomong sama karyawan. Sama staf, gak ada rapat. Itulah karena kita bersyukur lulus pandemi. Sama staf jalan gak ngomong. Tapi kalau staf saya batuk, saya mesti gini. Ditambahi stres lagi di rumah bagaimana? Kalau pulang dari kantor ke rumah, wis stres, panas. Mau masuk rumahnya sendiri itu enggak boleh. Kenapa? Istri sama anak nggak semprotan. Saya seperti coro. Seperti coro saya. Semproti semua anak. Suruh melepas, suruh keramas. Ya kalau seminggu 1 bulan kuat. 2,5 tahun. Coba bayangkan. Itulah salah satu kunci bahagia. Qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian. Kalau saya melanggar, pasti kena semua. Saya bawa virus banyak. Ya.
syukur, dicintai Tuhannya, banyak menolong dan menerima dengan itu kunci bahagia. Next. Karakter unggul, tahan banting, tahan emosi, tahan ujian, tahan godaan. Godaannya mesti harta, tahta, wanita, Toyota. Ya, itu. Next. Menjaga tetap semangat, self-confident, open mind, positive thinking. Apakah ada orang yang resek, Pak? Ada, 1%. NPD, narcissistic personal disorder, anti kritik pasti ada. Dimanapun. Hanya pandanglah dia selalu dari sisi positif. Ada orang yang semua tidak cocok sama saya, tetap cocok. Saya pandang dia dari sisi positif. Tugas kita adalah yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Selesai. Panjenengan gimana ini kan problem solver semuanya, mesti diharapkan. Tolong kabari ini, saya ingin ketemu. Karena orangnya enak ngomongnya, solutif, tidak pernah nyalahkan, tapi selalu mencari jalan keluar. Itu bagus. Tapi yang resek, itu ada. Dan kalau dijak rapat, mesti banyak orang tidak senang. Rapat dengan ini. Orang ini resek, toksik. Tidak mau, gak iso aku, gak teko aku. Kalau nek ketemu DM mencret. Murus, wetengku murus. Gak iso teko aku. Bermasalah. Ya, itu. Hati-hati. Realistic goal dan enjoy life. Tugasnya kita adalah menikmati hidup. Sehat, panjang umur, berkah, sukses, bahagia, berkah. Bisa menikmati hidup. Itulah Iswana Semarang. Tepuk tangan untuk kita. Next. Ini saya waktu memberi motivasi di Dansesko, calon-calon jenderal semuanya. Next. Jangan overthinking, tapi positive thinking. Jangan overconfident, tapi self-confident. Jangan overacting, tapi good looking. Jangan overweight, tapi ideal. Ya. Soalnya kalau over itu tidak bagus. Ya. Over. Kalau ada ibu-ibu yang gemuk, itu biasanya suaminya stunting, ya, stunting, cemet, ya, seneni terus tambah cemet. Next, ada obesitas, ada stres, ada merokok. Saya bangga dengan keluarga besar Wismana Ika Semarang, bapak-bapaknya tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini contoh yang luar biasa ini ya. Di sini bagus, di sini loh ya, di sini. Kalau di luar saya nggak tahu. Mager. Penyakit-penyakit degeneratif. Nomor 1 adalah teks. Berat badannya kurang. Turunkan dengan kurangi nasi. Ya, kurangi nasi. Itu paling gampang. Kalau nasinya berkurang, silahkan makan sate, gulai. Nanti akan dianjur. Itu kuncinya di situ. Makanya saya jarang makan nasi. Ya, ganti lontong. Ya, antioksidan penting ya. Ini olahraga dan kelola stres. Next. Kalau ada triglycerida tinggi, perokok, malas gerak, emosional, diabetes, risiko stroke, ya. Maka kurangi konsumsi nasi, olahraga, yang sabar, sedekah, dan jangan terlalu capek. Kuncinya itu. Kalau triglycerida tinggi, di atas 100, dia introvert, ya, kemudian perokok, dan stres, itu risikonya jantung. Makanya jangan ragu minum pengatur lemak, tidak apa-apa. Atorvastatin, simvastatin, tidak apa-apa, seumur hidup tidak apa-apa. Itu bukan hanya ngontrol lemak, tapi mencegah stroke. Itu kuncinya, ya. Jadi tidak apa-apa. Yang penting adalah happy, bahagia itu, ya. Next. Sinyal bahaya adalah mager, mamin berlebihan, terus pelit, mengeluh dan merokok. Ada 2000 bahan kimia. Tapi kalau next sinyal positif seperti panjenengan, semangat, suami tidak takut istri, ya, sedekah, seneng olahraga dan senyum, tertawa, ini sinyal positif, ya, dipertahankan terus. Next. Nah, kunci sukses sekali lagi sudah itu, attitude, direction, communication, sweetness dan skill and knowledge, ya. Next. Jadi yang baik Bapak Ibu yang mulia adalah memaafkan. Mari di Ramadan Idul Fitri ini kita saling memaafkan. Mengalah, mempermudah, yasir walatul permudahlah, jangan kau persulit orang. Dan menolong helpful dan membahagiakan. Next. Ini gampangannya wong Surabaya, saya orang Surabaya. Awakku loro kabeh, istirahat. Duitku sudo, sedekah. Uripku kok soro, ibadah sing bener. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Ya.
Sabar dan koncoku kok ngadoh perubahan sikapmu. Aku dibenci, ngomongmu sing apik, sing enak. Ya, hatiku gak tenang, ngaji yo, zikir. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ciraku kok ngeluh, ngopi yo. Ya. Jadi kalau pengen menguatkan jantung, meningkatkan CNS, kopi. Kedua, coklat. Ketiga, kacang kalau menguatkan jantung. Kalau kita makan kacang satu gegem, itu menguatkan jantung karena ada zat namanya arginin. Tapi kalau satu black, itu cepat. Ya, bojoku kok ngamuk ae, mbuh apakno terserah ya. Nang omah kok diomeli terus ya melayu ya. Pengen urip mulya, bersilaturahmilah dengan Hiswana Semarang ini. Tepuk tangan. Next. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pesimis, ayo kita optimis ya. Tidak ada apa-apa ya. Asal kita tadi solid, backingnya Allah dan kita banyak sedekah. Terpaku kita harus berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa tadi? Melayani, mindset, attitude dan skill ya. Anak era digital ya. Apatis, adaptif, individual, kolaboratif. Jangan sendiri, tapi ayo kita bersinergi ya. Sinergi dengan BRI, dengan mana-mana tadi ada ya. Saya BRI itu, kehidupan saya seperti ini ditolong BRI. Pertama kali saya utang itu BRI. Karena di Puskesmas, kan di Puskesmas ada. Ya toh? Puskesmas itu ada BRI. Ya. Saya ditolong konco saya itu. Ya. Next. Sampai sekarang sih di utang ya. Oh enggak, sekarang nabung, sorry enggak, nabung. Susah, sedih, cemas, takut itulah kehidupan. Tugas kita ikhtiar, doa dan tawakal. Next. Ya, silaturahmi. Dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Kenapa orang silaturahim kok panjang umur? Lah malaikatnya nyari itu gak ketemu-ketemu, wong iki keluyurai. Lah ngeluyurnya itu nolong ini, mengunjungi yang sakit ini, bantu ini yatim piatu. Jadi ngomong malaikat orang ini tak goleki gak ono ngeluyurai, tapi dia berbuat kebaikan. Ya wis, gak ono tambahan umur, panjang umur. Itulah panjangan umurnya. Membuka networking ya, tadi ada yang izin ke Demak ya, menambah imun dan menambah kebahagiaan. Next. Kalau bahagia ini 3, dicintai Tuhannya, banyak menolong dan qanaah. Next. Kalau bahagia seperti panjenengan hari ini, maka semua hormon positifnya meningkat. Dopamin, semangat, oksitosin, kasih sayang, serotonin, kreatif, inovatif, endorfin ini ya. Next. Endorfin adalah 300 kali morfin. Tidak ada nyeri. Jadi kalau ada orang nyeri, berarti hatinya kotor dia, harus didetoks. Ya, perbanyak istighfar dan memperbaiki diri ya, meditasi dan lain sebagainya. Olahraga yang bagus apa? Sesuai dengan hatimu. Hatimu. Bukan sepedaan. Bukan sepedaan mesti cocok dengan ini. Enggak. Saya kemarin di Cilacap ya gitu. Oh enggak pernah sepedaan. Waktu pandemi, sepeda tuh sampai antri-antri ya. Nah ini enggak pernah. Nang dapur, akhirnya kelulek-ulek kayak sepeda. Gak bisa munggah. Karena munggah ini, tambah nyemplung got. Gak karu-karuan. Ada orang, bapaknya pengen memuliakan, kasih sepeda listrik. Nah jalannya turun. Nggak pernah naik sepeda, dipikir ngegas ternyata ngerem, jungkel, operasi 2 kali. Itu namanya orang biayaan. Ya, kan penyebab sakit kan 4, pola pikir, pola makan, pola hidup, pakaian pola. Nah ini mau pakaian pola. Sama olahraga bebas. Pak Agus aku boleh bulu tangkis Pak Agus. Boleh kalau itu senenganmu. Usianya berapa? 70. Wis nang ngarepin netae Pak, gak usah pelayon Pak. Mati sampean kok Pak, 70 tahun pelayon. Kan gitu. Tapi waktu pandemi apa Pak Agus olahraga yang bagus? Pernah enggak dengar? Innalillahi wa innalillahi. Benar dengar seperti itu. Loh, mati kok. Lansia kabeh. Imun turun, banyak komorbid, gampang cemas. Nah saya kan 60 tahun lebih. Ajak nyonya saya, ayo keluar, kita olahraga. Kita senang-senang pokoknya. Disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik pada waktu pandemi, yaitu golf. Golf memang terbaik. Tapi golf wong Jawa, nyapu omah ya. Wis nyapu omah ya. Wong tempat saya kan daun-daunannya banyak, wis nyapu omah keringetan ya. Next. Doa agar dicintai Allah, semua keinginannya akan dikabulkan. Next. Doa keberkahan, Robi Anzir menjalan mubarak wa antahun muli. Semoga Hiswana migas ke depan tambah sehat, tambah bahagia, karyanya meningkat, rezekinya meningkat, semua. Dan yang beragama Islam, saya doakan mudah-mudahan cepat bisa umroh haji. Mekah, Madinah.
Kalau akhiratnya dulu kan dunianya enteng. Next. Pesan penting terakhir, bersyukuri nikmat, tidak berbuat nekat dan maksiat, hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki akan meningkat, maka harus beribadah, harus berubah, harus sedekah, ada hidup lebih berkah. Next. Integritas harus dijaga, ini mahal, kejujuran, komitmen, dan konsisten. Tidak gampang. Next. Visioner, ya, apa ini? Next, penting harus, ya, next. Kerjasama, kolaborasi, ya, dan kerjasama dan kolaborasi. Next. Tingkatkan sinergi, kolaborasi, sinkronisasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Next. Semua ini berhasil di Semarang, harus ada kebersamaan, harus ada kemauan, harus ada kecintaan, harus ada ketulusan. Tekadnya satu, tidak sombong dengan pujian, tidak putus asa dengan cacian. Tapi semangat bekerja dan berkarya adalah kerja kami, kepedulian dan ketulusan adalah hati kami, kreatif, inovatif adalah pikiran kami, mencari ridho Tuhan adalah harapan kami. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Tepuk tangan. Coba suaranya yang meja sini. Kalau bisa bersuara berarti bahagia. Dururu, ruru. 1, 2, 3. Yang sini jangan kalah Bu. 1, 2, 3. Dururu, ru. Wow, 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 wow. Salah satu kunci perubahan, change, ya. Panjangan agent of change, agent of spirit, agent of model untuk diri pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu harus ada perubahan. Begitu pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar mboknya yang tua. Bu langsung masuk. Dururu, ruru, dururu, ru. Mbok mombul. Bu, ibu dari halal bihalal Iswana Semarang kok ngeten Bu. Mbok ekspresi, Bu. Ekspresi, change, Bu. No change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Boten saged Bu, untuk kula pun merotol kabeh. Sak apa mbok cobaan, Mbok. Sing penting coba. Nggih pun kula cobaan. Aduh. Wis mbok. Untukmu duluan mencolot kabeh. Masak mana masak. Ibu harus anak-anak semua stres. Global stres. 1 miliar penduduk dunia saat ini stres. Belum yang dampak dari geopolitik. Ada orang yang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun, tidak bisa tidur lagi. Itu yang mendekati pensiun. Ya. Tapi ada juga yang tidurnya sore jam 10, bangun-bangun menjelang subuh. Itu tanda-tanda warak. Ya. Next. Yuk action positif dan selalu berdoa. Next. Drive your fighting spirit, drive your innovation capability, drive your the best attitude. Next. Ini saya waktu memberi motivasi tapi pakai helikopter. Ya. Next. Ini waktu kemarin di Kaltim ya, pakai pesawat kecil. Ya, waktu di Sumbawa juga pakai seaplane ya. Ini pakai Gasus. Next. Ini petinggi-petinggi Angkatan Darat. Next. Ini seluruh komandan Angkatan Udara di Indonesia. Ini bersama Mas Kaltoni Haryono ya. Next. Sama jenderal-jenderalnya. Next. Ini murid-murid saya, mahasiswa FK. Next. Ini guru-guru, saya kasih spiritual healing ya. Supaya semangat, supaya ini glowing, glowing ya. Waminya gulung kuming kabeh. Next. Kreatif, inovatif tetap. Next. Jangan lupa produktif. Semoga target Iswana Semarang dan sekitarnya tahun 2026 dan seterusnya akan tercapai. Next. Orang susah, orang tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Orang rugi, orang hidupnya memikirkan duniawi semata. Duit. Orang bahagia, orang hidupnya bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Semoga panjenengan menjadi orang yang sukses, orang yang peka terhadap perubahan dan mau meraih peluang. Next. Saya tukang bahagia kan, maksud saya tidak bahagia.
Ini grup lansia saya. Goes. Ada yang seneng goes? Gocapan, goes cari harapan. Gak usah jauh-jauh. Teman saya 80 tahun goes boleh. Ternyata diem-diem goes sampai Magetan. Akhirnya ketemu di Puskesmas Kertarsono, kepalanya dijahit rolas. Itu orang tua biayaan. Ya. Kalau ini yang deket-deket aja, muteri perumahan ya. Golek pecel, golek soto, dan lain. Next. Saya di rumah selama pandemi tidak kemana-mana. Hanya nanam saja. Karena tidak kemana-mana. Jangan sampai ada tempat kosong tanpa penghijauan. 1 daun menyelamatkan sekian ribu nyawa terancam karena polusi udara. Penyakit yang paling berbahaya itu PPOM, penyakit paru obstruktif menang. Saya nanam aja. Selama 3,5 tahun, tidak kemana-mana. Kantor pulang. Ini sekarang saya panen terus, ini pepaya. Tidak saya jual, saya bagikan ke warga. Warga sing gak iso ngisi, tak kayak pepaya. Sing ngamuan, tak kayak timun. Ibu-ibu sing kakean ngomong, tak kayak lombok. Ya, temenan ini. Iya, nih, next. Ini tomat. Untuk bapak-bapak, kalau pengen prostatnya bagus, tambahi apel sama tomat. Ya, kalau pengen tetap sehat, antioksidannya tinggi, nanas. Ya, apel itu sangat bagus untuk paru-paru bagi yang ngerokok. Ya, krokoti. Buah yang bagus itu dicuci, dikrokoti. Nek untune bogang, ya irisono cilik-cilik. Nek ompong ya apa Pak Agus ya muten ae ya. Ini terong, ini ketela ya, ketela kuning. Next. Blimbing ya untuk menurunkan tensi. Ini ibu saya masih ada 91 tahun. 90, saya anak terakhir. Ini pajak panen masih ada sekarang 91. Senengannya satu, duit. Ini senengannya duit ya. Nah, sama dengan nyonya saya, senengannya duit. Ini. Next. Ini duren ya. Next. Loh, bukan punya saya, saya enggak ada di sini ya. Next. Saya selalu menyayangi lingkungan ya. Saya dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, saya ada di langit akan menyayangi. Saya senang naik gunung ya. Next. Saya cari Blue Fire ya. Ada 2 di Ijen sama di Swiss. Next. Ini pas di Aman Mineral di Sumbawa mampir ke sana. Next. Terus naik. Jam 12 harus berangkat ya. Pakai masker, pakai lampu. Next. Karena api birunya, Blue Fire-nya ini belum jam 4. Ya. Next. Ini waktu di pegunungan tertinggi di Indonesia. Next. Ini waktu di pegunungan Alpen ya, di Swiss. Lebih berat, lebih dingin. Tapi tidak usah nyari saya tidak ada ini ya. Ini orang barat. Orang barat. Next. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah manfaat di acara halal bihalal ini. Dan dengan saling memaafkan, dengan kita semangat kembali, kita tatap ke depan, apapun yang terjadi, minimal 3. Tetap kompak, backingnya harus Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa sedekah, biar didoakan sama Allah dan sama anak-anak yatim piatu atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah dengan 3 itu kita akan selamat untuk menuju. Saya kira itu dari saya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa door prize pertanyaan? Ya, pertanyaan ada 6. 2 sesi, 1 sesinya 3 pertanyaan Pak. Oh iya, silakan Bu. Ya, gitu ya Pak. Bapak mau ngunjuk dulu Pak, biar punya energi, dopamin. Saya tahu nanti Bapak kalau ketemu saya, Pak Agus, mesti tanyanya gini, Mbak, duitmu tambah akeh pora, gitu ya Pak ya. Pak Agus, saya mau minta resep ini berkaitan dengan halal bihalal Pak. Ya. Mungkin di luar tema Pak Agus ya, boleh tidak? Apa yang bisa menjadi resep muda tidak kalah dengan yang tua cara berkreasinya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Jadi yang penting sehat dulu, jangan lupa minum air putih, olahraga, ya. Selalu berkumpul dengan lingkungan orang-orang yang ingin berkembang. Tidak membicarakan orang, tidak ngerasani orang, tidak menyakiti orang. Tapi bagaimana ke depan kita harus visioner. Harus punya mimpi, dreams, inspire. Beverly Kabaker dalam bukunya Make Your Dream Come True, Clear Goal Action. Kalau itu bagus laku. Dan jangan lupa melangkah. 1 langkah bisa menjadi 1000 langkah. Kalau kita
diem, diskusi tok, enggak jalan-jalan. Ya, itu makanya cari teman-teman yang selalu ingin maju, selalu ingin baik. Ketiga pilar dijaga Pak. Pada Tuhannya tidak hanya dekat, tapi dicintai. Tuhan cinta kalau kita saling mencintai sesama. Kepada sesama, buka networking seluas-luasnya. Jangan sampai ada yang tidak enak dengan orang lain. Saya kumpulannya dengan semua orang. Tapi yang jelek, tetap saya kumpuli, tapi saya tidak ikut. Ya, itu caranya begitu. Supaya teman saya banyak. Karena kita nggak tahu, orang yang jelek, terakhirnya dia jadi baik. Ada orang yang baik, terakhirnya dia jelek. Kita nggak tahu. Hanya kita, yang penting lagi adalah kita saling mendoakan. Karena semua saling mendoakan. Keluarga, teman-teman kita. Maka banyak yang akan mendoakan kita. Ya, itu cirinya Pak. Jadi kita harus punya kreatif, inovatif. Individu, keluarga, institusi, bangsa, dan negara. Nggak kreatif, inovatif, ketinggal dia. 16 sudah. Harus kreatif, inovatif. Saya ini mempersiapkan saya. Pensiun 2 tahun lagi berkarya. Tapi banyak karya-karya saya yang luar biasa. Ya. Saya enggak pinter. Saya enggak pinter sekolahnya, biasa. Ya. Saya dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia, dan dokter terbaik di RSUD Dr. Stone. Tapi sekolah saya enggak pinter. Nilai saya itu biasanya dulu cuma 9, 10, 9, 10 ya. Enggak sampai 15, 16 itu serakah itu enggak boleh ya. Dan saya di rumah tidurnya saya di lantai. Rumah saya 5 kali 15 meter ya. Saya tidur di lantai ya. Saya bahagia dengan istri saya ya. Tapi yang enggak saya tinggalkan 3 yang dasar. Yang 3 yang harus dipaksa, olahraga, ibadah, sedekah. Dipaksa. 3 yang dasar, 1 tahajud, baca Al-Quran, dan sedekah atau puasa. Sukses untuk Pak Soekarnadi, Pak Kusnadi. Sukses Pak. Ya, matur nuwun Pak. Oke. Ada voucher dari kami. Selanjutnya penanya satunya. Siang Pak Agus. Saya Surya Pak, dari Semarang Pak. Ya. Cara mengelola kolesterol Pak. Kolesterol. Ya. Terima kasih. Makanan tidak ada dilarang. Tidak ada dilarang. Itu nikmat dari Allah. Syukuri. Yang penting mindsetnya positif. Kolesterol itu hanya dari pikiran dan kelelahan. Dari makanan 10-15%. Makan yang berbahaya hanya 2. 1 berlebihan, 2 tidak ngajak temannya. Tidak pernah nelaktir temannya. Ya, kamu sendirian. Itu tidak ada sedekahnya. Makanya kamu kalau gowe sama bayari, kamu yang bayari. Ojo hitung-hitungan sama Allah. Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Jangan hitung-hitungan. Nafas kita, ini aja 1 hari 3,6 juta. Kalau kita bayar di rumah sakit. Belum yang lain-lain. Kalau total, seperti 60 tahun, 100 miliar. Nafas tok. Belum mata, belum dan lain sebagainya. Teman saya, matanya gini, kier-kier gini. Pernah lihat ya, kier-kier nyeri. Kier-kier tapi nyeri. Itu ada saraf yang nyerempet tulang. Nyerempet tulang. Terus suatu saat sembuh. Loh, kok sembuh Cak? Iya, aku berpantang koncomu. Ada teman saya yang ahli dasar. Oh iya. Itu dibor, terus kemudian dikasih spon, sarafnya ditaruh di atas spon. Bukan sponnya kursi, bukan. Ini spon khusus ya. Terus ya enggak nyeri, sarafnya lancar. Dulu 50 juta. Dulu zaman saya DM. Saya kemarin tanya, Cak, saya kejutan. Saya kejutan, oh bukan. 1 kijang. 1 kijang. 350 juta sampai 400 juta. Hanya pindah saraf. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian itu. Jadi tidak usah takut kolesterol. Yang penting makan. Syukuri. Jangan berlebihan. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau makannya enak-enak, imbangi olahragamu. Karena lemak itu ada di luar pembuluh darah, di dalam pembuluh darah. Di luar pembuluh darah dengan olahraga, keringetan, minum air hangat, dan lain sebagainya. Tapi di dalam pembuluh darah, air hangat, manisa, bawang putih, garlic, ya dan lain sebagainya, ikan laut, itu membersihkan plak-plak. Ingat, 35 tahun ke atas, tulang mengalami urotik, dan pembuluh darah mengalami sklerotik. Itu harus kita antisipasi. Maka tidak ada kata lain, kita harus gerak, kita harus olahraga. Yang paling gampang jalan dulu. Terutama jalan 15 menit setelah makan. Itu yang paling penting. Ya. Tapi olahraga, yang mau lari boleh. Silahkan, apapun. Pokok hatimu senang. Itu baru mengeluarkan hormon endorfin. Ya Pak ya. Kolesterol dari apa?
pikiran dan kelelahan. Jangan mikir yang berat-berat, yang ringan, bersyukur dan berbagi. Ya, dan tadi apa? Kelelahan. Istirahat. Istirahat itu obat yang manjur. Pokoknya manjur obat itu. Istirahat. Ojo melekan terus. Ya, tapi kalau ngaji, baca Al-Quran, apalagi selnya kuat, luar biasa. Sukses untuk panjenengan, Pak. Tepuk tangan untuk ya. Satu Makasih. lagi. Ada lagi? Oh, di depan, Pak. Ibu-ibu. Mungkin Pertamina, dari Pertamina, Pak. Dari Pertamina. Ada Oh, yang iya. pengen. Ini SBM karena ditarget terus sama Pak IJM, mungkin stres. Ono target. Jadi- Yes. Iya kan? Monggo, ada yang mau bertanya? Semoga berhasil semuanya. Mungkin ada Pak Atto, topi merah, mau bertanya, Pak? Ya, Pak Ato. Wah, ini Pak Ato suhu ini. Ya, Pak Ato. Sebetulnya belum ada pertanyaan. Cuma karena harus bertanya. Uji. Saya mau tanya ini, Pak. Bagaimana caranya orang untuk bisa ikhlas ketika menerima bulian? Nah, bagaimana caranya agar kita pada saat menerima bulian itu tetap nggak sakit hati? Ya. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Allah menyiapkan. Siapa yang salah dia ngalah. Tak buatin istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah. Maka istananya akan hebat. Itu hadiah luar biasa. Makanya orang tidak boleh dolim. Membuli itu masuk dolim. Ya. Kedua, ojo alergi kritik. Orang yang mengkritik kita, membuli atau orang itu sayang dengan kita. Mindsetnya harus orang itu sayang. Dia tahu kekurangan kita. Kita harus bisa menerima dan mau merubah. Konstruktif. Selama konstruktif dari siapapun kita terima. Kedua, doakan kita supaya dapat hidayah, supaya tidak menyakiti. Karena kena sendiri dia. Inasantum asantum li anfusikum wa inasantum falaha. Barang siapa berbuat baik, baikkan untuk dirimu sendiri. Berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Yang keempat, doa. Ada doa yang membuat orang itu tidak akan menyakiti kita. Quran surat Amal surat 27 ayat 30-31, semua orang akan senang dan tidak menyakiti. Saya kalau ada orang yang menyakiti itu tak bacakan itu, orang itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur sebelum dia minta maaf kepada. Itu doanya Nabi Sulaiman. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya tuni muslim. Al-Fatihah pada Rasulullah, Al-Fatihah pada ibunda yang baca. Karena kata Allah, aku ridho kalau ibu murid. Makanya anak itu nyium tangan ibunya, pasti sukses. Kalau istri itu nyium tangan suaminya, pasti sehat. Pasti tidak ada penyakit, pasti bahagia. Itu jaminannya begitu. Ya, terus ketika ada Al-Fatihah kepada yang membuli atau siapapun yang tidak suka dengan kita. Nanti dia akan minta. Itu Pak Anda ya. Siap. Ada lagi? Ada lagi? 3 Katanya hadiah. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ibu, Pak. Ada 5 hadiahnya. Door prize-nya. Oh, di belakang itu sudah ada yang bertanya. Monggo Baik. silahkan. Ya Pak, mau tanya, Ya. di saat Lebaran, Idul Fitri, orang kan bermaaf-maafan. Ya. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang apabila diajak bermaaf-maafan, tapi menolak dengan cara bicara bahwa bermaaf-maafan tidak nunggu Lebaran? Ya. Ya. Tidak Terima apa-apa. Ya, memang idealnya kalau berbuat salah langsung memaaf. Yang penting kita ini sudah punya niat yang baik. Ya, niat minta maaf, memaafkan. Itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tapi soal dia tidak memaafkan, tidak apa-apa urusan. Makanya ada, aku gak bisa memaafkan orang itu Pak Agus. Ada orang gitu. Sehingga dia benci. Tidak apa-apa, urusannya ibu. Tapi ibu tahu risikonya. Keropos tulang, livernya kena, jantungnya kena, diabetes muncul, kankernya muncul. Kalau itu mau silakan. Tidak ada ceritanya, itu proses itu. Penyakit degeneratif itu proses semuanya. Itu warning. Aku tidak pernah kencing malam 2-3 kali. Tadi stres diabetikum. Begitu ya sholat malam dan lain sebagainya, menyadari dia tidak muncul diabetes. Di atas 50 tahun kencing kok netes, kemungkinan prostat. Ya, jarang keluar.
harusnya 1 bulan sekali, iki 3 wulan gak metu-metu. Ya, kan jendel, ya. Kan itu, contoh aja, contoh ya. Tidak apa-apa, terus doakan dia, Bu. Yang penting Ibu tidak usah punya pikiran, aduh aku sih punya dosa. Enggak, yang penting Ibu tidak mengulangi, Ibu taubat. Minta maaf, berjanji tidak mengulangi lagi dan tetap berbuat kebaikan. Soal dia tidak mau terima nggak apa-apa, urusan dia sama Allah. Tapi memang setuju aku kalau enggak selalu. Tapi kan ini sudah ini kan tradisi yang bagus ini sudah dimaafkan sama Allah sekarang. Kan tiap hari kita berbuat dosa terus. Makanya saya kadang-kadang habis sholat mesti cium tangan istri saya. Saling membangun, saya juga enggak gengsi. Minta maaf itu kalau memang salah. Itu bagus sekali itu. Itu tadi hormonnya berbuat selnya bagus dan kita rezeki terbuka. Kalau kita bertengkar terus tidak ada rezeki. Ya. Hati-hati itu, ya. Nah, jadi setan itu ada setan malas, ada setan pendendam, ada macam-macam ya. Nah, halal ini mudah-mudahan kita clear semuanya dan kita sehat semuanya, kita tatap ke depan akan lebih sukses dan lebih jaya bersama Pak Yoyo dan Pak Panda ya, Pak Panda ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo. Satu lagi, Bu. Satu lagi ya. Ya. Ada ibu-ibu, khusus ibu-ibu yang enggak khusus ibu-ibu. Wah. Oh, ini. Bu. Maksud ibu-ibu enggak ada masalah. Justru yang kadang membuat masalah. Ya. Tapi enggak, ibu-ibu yang solusi. Pak Kak diundang. Kalau saya tanyanya Pak, bagaimana cara suami ketika kita tidak perlu bicara dia langsung memberi uang? Itu caranya gimana? Loh, nah itu baca itu tadi mesti diberi. Baca tadi, doakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana sebaiknya atau sikap kita ketika kita berada istilahnya sekarang itu generasi sandwich. Di satu sisi kita harus mendidik anak-anak kita, di satu sisi kita punya tanggung jawab orang tua yang sudah lansia dan berada bersama kita. Itu sebaiknya kita bagaimana agar bisa menjaga kedua-duanya dengan segala keterbatasan. Wah, pertanyaannya bagus ya. Sama-sama surgawi, Bu. Sama-sama. Bersyukurnya kalau masih bisa ngerawat orang tua ya. Surgawi. Anak-anak itu kewajibannya ibu. Tapi idealnya ya jangan ibu sendiri kalau anak-anak. Ada suaminya, juga mensupport. Tapi ibu ini yang harus memberi contoh. Yang penting jangan emosi. Tapi yang mudah, ibu harus backingnya Allah. Ya takdirlah ya jangan. Roja, bayar zuku minallah. Semua persoalanmu dunia. Multiple stress. Family stress, financial stress, work stressing. Kumpulkan sak dunia masalahnya. Begitu banyak nangis sama Allah. Sujud, minta pertolongan. Pasti diberi jalan keluar. Tambahi rezeki yang tidak bisa. Anak sekarang juga tidak mudah loh Bu. Ibu jangan ngomong tidak. Makanya jangan egois. Kita harus punya anak coba. Bunda aku punya gini. Dia mau cerita. Kok ada yang bagus? Pujian. Yes, Bunda setuju. Bunda mendukung. Bunda berdoa. Mudah-mudahan apa yang kamu inginkan sesuai dengan kamu setuju. Kasih sama Bunda. Itu Bunda yang bagus. Coba Bunda yang egois. Bunda aku pengen masuk gini. Gak bisa. Bunda ini anggota Iswana. Ngerti semuanya. Paham. Jelas perkembangan apapun. Anak itu datang, naruh tasnya masuk di kamar. Gak mau cerita. Terus, kamu kok gak cerita sama Bunda? Tidak. Bunda sudah paham, sudah jelas. Anggota Iswana Semarang. Tahu kabeh. Paham. Red. Kita gak wise. Kita harus bisa mengikuti. Kita harus bisa menyesuaikan orang. Makanya, cok gini, gampang itu. Coba gini. Ngikuti orang yang lawan jarak kita. Sip, berhasil. Semoga bisa. Orang tua ya gitu. Jangan banyak omong. Panjenengan bisa dinututi orang tua. Itu bersyukur. Tidak semua orang loh. Orang tua cocok dengan putra-putranya. Betul enggak? Hatinya harus mantap. Ibu enggak apa-apa. Ngalah aja ngikuti. Oh iya. Kata-kata positif. Makanya belajarlah handling complaint profession. Sekolah itu. Handling complaint. Omongannya positif. Inggih. Iya. Insya Allah ibu. Iya. Sama anak ya gitu. Iya. Kamu bagus.
Mama bangga dengan kamu, subuhmu tepat waktu. Besok subuhan sendiri. Itu caranya, tepat. Tidak usah kamuflase, tidak usah berlebihan, tapi tepat. Aduh, aku senang sama kamu. Nilaimu bagus sekali. Semoga bisa bertahan. Yes. Nah, itu senang dari sekolah. Apalagi dikasih hadiah. Gitu ya Bu ya. Dua-duanya surgawi Bu. Ya, Ibu jangan merasa ada beban. Makanya backingnya merasa ringan nanti. Oke, gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Waktunya makan siang. Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Karena saya orang Surabaya ngomongnya kok gini. Tapi bagi teman-teman yang ada saudara atau apa mau konsultasi ya monggo ya. Masalah saya itu A sampai Z yang saya tangani dan bukan hanya pasien, seluruh keluarga. Karena kanker stadium lanjut itu bebannya berat. Dan saat ini ada 5-6 pasien yang berat-berat dan muda-muda. 36, 32, 39, tubuh kena kanker otak ya. 50, lebih muda-muda sekali ya. Belum yang anak-anak leukemia banyak sekali ya, banyak problemnya. Tapi alhamdulillah saya senang di situ. Saya dulu di melokno mbek kanca. Lapo ngarep mati yang mbok urusi gitu. Teman-teman saya yang sekarang sukses itu kan nyari duit semua. Spesialis itu. Saya saya jebol ya, saya hujanan, tapi itulah kehidupan. Saya belusuk kok. Rumahnya orang dibawa itu, di pinggir kali dan sedang profesor guru saya almarhum Prof Kun sekarang 91 tahun. Dan sudah banyak yang meninggal ya guru-guru saya. Saya masuk itu kehidupan. Ternyata hidup adalah menolong orang lain, bukan mengharapkan pemberian orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, sukses. Coba keluarga besar Hiswana Semarang, semoga target 2026 dan seterusnya akan tercapai. Saudara jawab. 5. Full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Mas, sini Mas. Ini foto Mas, orang-orang hebat ini. Coba. Keluarga besar Hiswana Semarang, insya Allah target 2026 dan seterusnya akan tercapai. Fight. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Turun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak Agus, sekalian untuk memberikan doa. Mari kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan dan bisa menikmati hidup. Dan Hiswana Migas sesuai dengan mimpi, keinginannya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqah wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir takhil alaina kull asir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bitaqwa wal istiqomah wa idza mujibatin nadama wa wafiqna lil amali sholihati wa anradin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anjina menjalan mubaraka wa anta khairul mujrim. Rabbi anjina menjalan mubaraka wa anta khairul mujrim. Rabbi anjina menjalan mubaraka wa anta khairul mujrim. Ya Allah, keluarga besar Hiswana Migas Semarang dan seluruh daerah sekitarnya ya Allah, serta keluarga dan masyarakat sekitarnya, karyawan-karyawatinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.